Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Seorang tokoh pendidikan, Suwardi Suryadiningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Trilogi tersebut adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Perkenalkan, saya Dewi Nursani, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara, akan memberikan refleksi kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada 4 poin besar yang akan kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun ini, anak diberikan kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Maka pendidik harus mendidik anak sesuai dengan alam dan zaman anak itu sendiri. Yang keempat yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Adapun refleksi kritis yang bisa saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, siswa adalah individu yang merdeka dalam belajar. Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian, masing-masing dari mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Yang kedua, guru adalah penuntun siswa. Walaupun siswa diberikan kebebasan, namun guru atau pendidik tetap bertindak sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun masa depannya. Yang ketiga, alam dan keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua.
Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Yang terakhir, yaitu budaya dan teknologi menjadi fasilitas siswa dalam bereksplorasi. Maksudnya, kita sudah tahu bahwa tantangan guru di abad 21 ini adalah dapat menerapkan, mengarahkan, dan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya menggunakan teknologi digital untuk bermain saja, tetapi juga dapat memanfaatkannya dalam media pembelajaran, sehingga siswa akan merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Tentulah mendidik anak yang berada di pesisir pantai dan anak yang tinggal di pegunungan haruslah berbeda. Begitu pula mendidik anak yang lahir di era 1900-an dan yang lahir di era 2000-an pasti juga berbeda. Akhir kata dari saya, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan alam dan zamannya sendiri.